sungguh segalanya buat kami Tuhan. Setiap saat, setiap hari dalam hidup kami, Engkau segalanya buat kami. Kami tahu anugerah Tuhan yang membuat kami ada di tempat ini malam hari ini. Kalau bukan karena anugerah-Mu, kami ada di tempat lain yang mungkin jauh dari hadirat-Mu dan membuat hidup kami akan makin terpuruk dan makin hancur. Tapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau membuat kami ada dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Jalan bersama dengan Engkau, menikmati setiap saat yang ajaib bersama dengan Yesus kami. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa Engkau bicara dari dasar hati-Mu yang paling dalam. Buat kami menangkap akan kerinduan-Mu, dan buat kami pulang, Engkau ubah makin serupa dengan Engkau. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa membuat kami mengerti. Karena itu hamba berdoa, berikan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Sehingga apapun yang Engkau mau sampaikan hari ini, roh kami dengan cepat menyambarnya. Karena itu yang akan membuat hidup kami diubah dan diberkati. Jangan lewatkan satupun di antara kami. Ini hari-hari yang ajaib. Ini waktu kairos Tuhan itu. Hamba berdoa, semua kami menangkap itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati dan diubah Tuhan berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari ini saya banyak merenung sebetulnya. Oleh karena apa yang Tuhan kerjakan sebetulnya sesuatu yang sangat tidak lazim. Kalau kita melihat dari perjalanan kita sebagai anak Tuhan dan sebagai gereja Tuhan di bangsa ini. Saya menyaksikan dengan takjub apa yang Roh Tuhan kerjakan. Dan sementara saya melihat itu, saya bersyukur karena cukup banyak orang-orang yang punya hati, lalu kemudian menyambar dengan cepat apa yang sedang Tuhan kerjakan dan berikan. Tapi di sisi lain, saya melihat dengan jujur, saya berkata, saya dengan sedih mengatakan, Tuhan, kenapa tidak semua orang, anak-anak-Mu, bisa menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan ini? Padahal saya mengatakan ini sebuah kairos Tuhan yang luar biasa. Saudara mengerti bahwa sejak Juli bahkan sebelumnya, Tuhan mengatakan pergi ke seluruh dunia. Pada bulan Juli kemarin, acara di Semarang, dia beri kita tema Kingdom Explosion. Dan saya sejujurnya tidak pernah menyangka bahwa ledakannya bisa begitu cepat, begitu masif, begitu kuat, sehingga seluruh dunia kena impact-nya. Dan hari ini kalau kita boleh mendata berapa negara yang sudah kita kunjungi dan kita layani, sejauh yang saya lihat mungkin sudah mendekati hampir 70 negara yang dilayani dan kita menjejakkan kaki di sana dan membawa akan kemuliaan Tuhan yang ajaib sekali. Amen, saudara. Setiap kali teman-teman anak-anak kita pulang, mereka memberikan laporan, saya melihat bahwa setiap negara yang dikunjungi Tuhan melawat dengan luar biasa. Mereka berangkat juga dengan mujizat Tuhan, dengan passion yang sangat ajaib. Dan sejauh yang saya tangkap belum pernah ada satu kelompok pun di dunia ini yang diberi mandat gila-gilaan seperti yang Tuhan percayakan kepada kita. Terus saya berdoa tidak ada orang yang anggap ini sebagai hal yang biasa. Karena Anda boleh tanya kemanapun di dunia, ini bukan hal yang biasa-biasa. Ada keajaiban Tuhan sedang terjadi. Saudara, kita sudah masuk ke cukup banyak negara. Sebagian adalah negara-negara yang mungkin dengan lebih santai kita bisa masuk dan memberitakan akan Injil. Sebagian bukan negara-negara yang ringan untuk dimasuki.
sebagian malah cenderung menakutkan bagi sebagian orang. Tapi kita sudah selesaikan hampir 70 negara. Sekian waktu lalu Iran sudah kita masuki, kita baptis orang. Dan yang saya tahu salah seorang gembala orang Iran akan datang ke Indonesia nanti bulan Desember. Tapi kemudian kita juga sudah terobos dengan ajaib Korea Utara. Dan kita melihat nama Tuhan dipermuliakan. Hari Jumat kemarin saya didatangi oleh satu tim dari TV Kristen Korea terbesar. Dan saya tidak tahu apa yang mereka dengar, mereka datang ingin interview dengan saya. Saya panggil teman-teman waktu itu yang ada untuk yang masuk ke Korea Utara untuk cerita. Dan mereka berkata, itu tidak mungkin, itu keajaiban. Apa yang kalian lakukan itu keajaiban. Sebab ada orang Korea yang sudah jadi warga negara Amerika. Karena dia masuk sebagai tour leader, dia bawa tour dari Beijing masuk ke Korea Utara, dan di sana dia nginjil. Nah, ketika nginjil itulah ditangkap. Dia disidang dan dihukum penjara kerja paksa 15 tahun. Hari-hari ini ada utusan tinggi dari Amerika datang ke Pyongyang untuk meminta supaya orang ini dibebaskan. Karena ketika dia kerja paksa, keadaan fisiknya memburuk. Sehingga Amerika turun tangan nolong warganya. Dan saya mengatakan Tuhan, kalau tidak ada pertolongan Tuhan dan proteksi Tuhan, entah apa yang terjadi. Tapi saya melihat campur tangan Tuhan itu luar biasa. Dan yang terakhir baru kembali beberapa hari yang lalu adalah tim yang berangkat ke Pakistan dan ke Afghanistan. Saya melihat anugerah Tuhan juga luar biasa. Mereka bisa masuk dari rumah ke rumah, melayani banyak wanita di situ, memeluk mereka, memberitakan kebaikan Tuhan. Kalau saya melihat saudara, saya mau berkata ini merupakan kairos Tuhan. Tidakkah kita melihat semuanya ini sebagai bagian dari sebuah movement Tuhan yang luar biasa? Ini jelas bukan digerakkan oleh tangan manusia, tapi saya percaya tangan Tuhan yang ajaib yang menggerakkan semuanya. Nah, lusa kita akan masuk tahun baru Yahudi, Ayin Dalet. Dan saya percaya sesuatu yang ajaib akan terbuka buat kita jika Anda mau masuk di dalamnya. Karena sebetulnya kata Dalet itu juga memberikan sebuah pilihan. Tidak berarti bahwa semua kita, walaupun sudah masuk tahun baru, masuk ke pintu yang terbuka. Karena itu tetap merupakan choice, pilihan kita. Dan seperti dikatakan, kalau engkau bisa melihat pintu itu, engkau masuk di dalamnya, maka impianmu akan jadi kenyataan. Tapi ada orang-orang akan memilih mempertimbangkan itu sampai cukup lama, dan tiba-tiba pintu itu akan tertutup kembali, dan kesempatan yang Tuhan beri tiba-tiba hilang. Saudara, saya berdoa di tahun baru ini, semua kita akan lebih bijaksana, memilih dengan lebih cepat, dengan pertimbangan yang lebih cepat pula, karena segala sesuatunya berjalan sangat cepat. Dan saya melihat antara apa yang dia katakan dan dinubuatkan dengan kenyataannya, ternyata berlangsung dengan sangat luar biasa. Nah, selama 2 hari ini, Tuhan memberi saya sesuatu untuk menyiapkan hati semua kita, masuk Ayin Dalet dengan kuat dan dengan benar. Nanti kita akan buat banyak tindakan profetis pada hari Rabu, dan kita akan mulai jam 5 sore, bukan jam 6. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang kita harus kerjakan sebelum matahari terbenam, sebelum sundown. Dan dengan demikian saya percaya dan saya berdoa semua kita akan bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan sekarang. Dalam Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama, ada sebuah kisah yang sudah sering kita dengar. Tapi izinkan saya membaca lagi akan kisah ini, karena saya tahu Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Kalau Anda mengerti ini merupakan mujizat tanda pertama secara publik yang Yesus tunjukkan. Dan ini merupakan sebuah, menurut saya, sebuah pintu terbuka sejak itu untuk Yesus memulai pelayanan yang memberi dampak yang sangat besar. Yohanes pasal 2 mulai ayat yang pertama.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan perhatikan, murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara sekalian, segala yang Tuhan kerjakan itu ada tujuannya. Segala yang dilakukannya itu ada sebuah tujuan ilahi yang jelas. Mengapa Tuhan membuat air menjadi anggur di Kana? Menurut saya tujuannya bukan membuat semua orang di kota itu percaya bahwa dia adalah Mesias. Tetapi yang dituju pertama-tama adalah siapa? Murid-muridnya sendiri. Dan ini sesuatu yang menarik. Yesus ini ajaib sekali. Hari itu tidak ada orang tahu bahwa itulah Kairos Tuhan. Momen Tuhan yang paling istimewa, di mana dia mulai menyatakan akan kemuliaannya. Tidak ada orang tahu. Sepasang calon suami istri akan menikah. Ada banyak ahli mengatakan besar kemungkinan ini masih familinya Maria, karena Alkitab berkata Maria di situ. Tetapi ada yang aneh. Yesus diundang, tapi Alkitab berkata Yesus dan murid-muridnya. Dan saya percaya para murid inilah target Tuhan untuk dia menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidup mereka, karena merekalah orang-orang pertama yang harus percaya kepadanya. Untuk membuat seseorang itu mengikut Tuhan dengan benar, dia harus percaya. Bayangkan kalau sampai ada kelompok orang ikut kita dan mereka bukan orang yang percaya. Tapi itulah Tuhan. Alkitab mengatakan menarik sekali. Yesus dan murid-muridnya diundang. Dan karena mereka ikut diundang itulah, maka sebenarnya mereka melihat akan mujizat itu. Saudara, kalau saya memperhatikan cara Tuhan seperti ini, maka saya teringat satu hari Tuhan pernah berkata kepada saya begini, nak, gereja itu bukan peternakan. Aku ini bukan peternak. Aku ini gembala. Saya bilang, Tuhan, di mana bedanya? Dia bilang, lihatlah kandang ternak, lihatlah sapi, lihatlah ayam. Tidak boleh kemana-mana, dikurung. Yang paling menyedihkan itu ayam petelur, saudara. Kandangnya sempit, cuma nongol leher dan kepalanya, dikasih makan, terus ngapain? Buang kotoran dan telur. Itu aja. Sampai tingkat produktivitasnya mentok, sudah nggak bisa bertelur lagi, diapain? Potong. Itu peternakan. Gereja itu bukan peternakan, tapi tempat penggembalaan. Makanya pendeta disebut Pak Gembala, bukan Pak Peternak. Ya kan? Nah, apa bedanya? Ini seperti Yesus.
Dia pernah berkata begini, ingat 2 hari lagi Ayin Dalet, dia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia berkata, dia akan diselamatkan. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, dia akan masuk dan keluar, dan akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Semua orang yang masuk kepadanya, itu ujungnya akan keluar. Dia tidak pernah berkata, siapa yang masuk, gua kandangin. Karena sebetulnya kekristenan itu tidak boleh berhenti, saudara. Penggembalaan di zaman dulu adalah gembalanya berjalan di depan, domba-domba ikut di belakang, dan itu sebuah perjalanan rohani. Kekristenan kalau berhenti, Anda hanya membuat acara yang untuk kalangan sendiri. Itu peternakan. Kalau kita tidak membawa akan umat Tuhan dan engkau tidak mengizinkan Roh Tuhan membawa saudara dalam sebuah perjalanan rohani dengan dia, Anda adalah ternak. Dan bukan itu yang Tuhan inginkan. Satu hari saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan, kami diskusi Alkitab. Ada pertanyaan yang kami bahas pada waktu itu, mengapa Kain dan korbannya ditolak sedangkan Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Saya percaya bahwa sebetulnya alasan yang paling utama, oleh karena Habel memberikan akan domba, dan itu merupakan gambar simbol daripada Yesus, kelak digenapi dalam diri Yesus, yang Alkitab berkata, anak domba Allah. Tapi seorang teman saya berkata begini, Pak, saya punya pendapat lain selain yang itu. Dia berkata, 2 orang ini menggambarkan sebetulnya gaya kehidupan yang Tuhan mau dan yang tidak Tuhan mau. Nah, jangan salah, Tuhan tidak anti petani, tapi ini yang berbeda. Dia berkata begini, Kain adalah seorang petani. Nah, seorang petani tidak bergerak kemana-mana, ya kan? Dia mencangkul akan tanahnya, dia garap, dia kerjakan, dia tanami, dia tungguin sampai tumbuh, baru kemudian dia panen. Dan dia tidak kemana-mana. Tapi seorang gembala seperti Habel, tiap hari dia buka kandang, dan dia bawa keluar akan domba-dombanya. Dan setiap hari dia terus bawa, dia berputar, bahkan ke tempat yang sangat jauh. Kalau Anda pernah ingat cerita Yusuf, ketika disuruh ayahnya melihat keadaan kakak-kakaknya, dia sampai tanya kepada orang, kakakku kemana perginya? Dan mereka mengatakan, tuh, sono di sana jauh. Sekian waktu jalan ke sana. Kenapa? Penggembalaan itu membawa domba-domba jalan kemana gembalanya mau. Dan teman saya ini berkata, Tuhan tidak ingin gaya petani, Pak, yang hanya tunggu, diam, dan nunggu, dipanen, dan kemudian selesai. Tapi Tuhan mau membawa kita dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Saudara sekalian, kalau hidupmu sudah tidak lagi merupakan sebuah journey, perjalanan dengan Tuhan yang luar biasa, Anda sedang berhenti di sebuah peternakan. Nah, saya tidak mengatakan tentang organisasi manapun. Saya berkata ini merupakan perjalanan rohanimu masing-masing dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini Anda sedang jalan dengan Tuhan, atau Anda sedang berhenti dan menantikan sesuatu yang tidak akan pernah kunjung datang mungkin. Tapi inilah kenyataannya. Saya berkata yang pertama, saudara harus mengerti, kalau nanti Anda masuk pintu itu, ada Ayin Dalet, Anda masuk kepada Dalet yang Tuhan buka buat kita. Ingat, tujuannya bukan masuk dan menikmati. Dia berkata, mereka akan masuk dan keluar, dan pada waktu itulah mereka mendapatkan akan padang rumput yang hijau. Semua yang kita nikmati dari Tuhan, ujungnya akan berujung pada sebuah penugasan. Tadi saya tanya dengan teman-teman, saya merenung, saya berkata, dalam waktu beberapa bulan lagi, seluruh dunia kita sudah akan jejakkan kaki kita. Tadi sudah diatur dalam waktu tidak lama, beberapa hamba Tuhan akan ke bangsa-bangsa. Pak Daniel, Ibu Nani akan ke Afrika. Luar biasa itu. Mungkin nanti Pak Yusak akan ke Suriname. Karena banyak orang Jawa ngomong Jawa ngoko.
Nah cocok, Pak Yusak khotbah ngoko, dia ngomong sama Yesus ngoko, cocok buat orang Suriname. Satu hari ada seorang Suriname kenalan dengan seorang Indonesia, karena tidak tahu ini orang Indonesia, maka dia mencoba mengelafalkan dalam bahasa Inggris namanya. My name is Superman. Lalu orang Indonesia bingung, wow namanya Superman berkumis. Lalu dia pikir ini harusnya Gatot Kaca, ini bukan Superman. Dia berkata, excuse me, what's your name? Superman. Terus dikasih kartu namanya. Oh, Suparman ternyata saudara. Inggrisnya jadi Superman. Itu orang Suriname. Sampai sekarang mereka berbahasa Jawa. Jadi bayangkan mereka sedang siap mendoakan mau pergi Ibu Nani akan KKR di Brasil. Bukan nonton bola, KKR di Brasil. Saya baik-baik di rumah saja saudara. Kan sudah ke Eropa waktu lalu. Tapi saya melihat ya Tuhan itu sedang membawa ke banyak tempat. Anak-anak sedang membuat pemetaan, berdoa, percaya. Mau berangkat ke Afrika, sebagian ke Eropa, sebagian ke Amerika Tengah. Kita kalau ngomong agak keren sekarang. November ya, janjian ya, ketemu ya, di mana? New York. Bayangin saudara, bukan Tanah Abang, New York. Yang tidak pergi ya, Anda Tanah Abang bagiannya. Tapi saya melihat ini mana ada yang seperti ini saudara. Roh Tuhan sedang kerja. Dan kemana-mana saya melihat Tuhan itu ajaib. Kami baru dengar, nanti saya akan putar klip yang Bhutan dan Bangladesh. Ada teman yang pada waktu lalu berangkat ke Bhutan. Negara itu basically tertutup sekali. Guide tour-nya melarang kita untuk berbuat yang macam-macam. Tapi tetap Tuhan itu luar biasa. Itu ada begitu banyak orang yang akhirnya bisa dilayani. Bahkan orang-orang agama mereka antri minta digelangi saudara. Begitu digelangi selesai, gak mau pulang. Nunggu. Nah anak-anak bingung kenapa masih nunggu ya. Mereka minta apa lagi? Mereka berkata, holy water, holy water. Minta air suci. Langsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Holy water saudara. Bayangin itu terjadi loh. Dan saya melihat kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ini hari-hari yang dahsyat dan luar biasa. Besok saya tunjukkan Anda klip yang Afghanistan dan Pakistan. Anda akan lihat tidak ada yang tertutup, semua terbuka dalam anugerah Tuhan. Amen. So Anda mesti ngerti ini zaman yang ajaib. Bagaimana orang bisa membiarkan Kairos ini berlalu, engkau nggak merasa apa-apa. Saya khawatir Anda terlalu over, super, ngetop rohaninya sampai Yesus pun minder. Karena Yesus turun ke dunia, Anda nggak ngapa-ngapain. Bayangin, itu sudah level Bapak di surga itu. Makanya Yesus minder. Nggak tergerak tuh Pak. Saya khawatir ini ain dalet dari sia-sia ini. Dibukain pintu begitu real, begitu nyata. Toh nggak bergerak. Dan saya berdoa, Tuhan akan buka mata rohani kita. Ngerti saudara. Kekristenan itu bukan hanya berhenti dan menikmati. Tapi kita harus bergerak dari waktu ke waktu. Mengizinkan Tuhan jalan bersama dengan kita. Hal yang kedua yang Tuhan tunjukkan lewat cerita ini. Saudara, di cerita ini ada beberapa tokoh sebetulnya. Ya, coba saya mau Anda di-refresh lagi cerita tadi. Ada tokoh yang tidak jelas namanya siapa, tapi itulah mempelainya. Mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Ada yang namanya pemimpin pesta. Ada yang namanya para hamba, pegawai-pegawainya itu. Ada yang namanya Maria, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saudara itu boleh ada di tempat itu, ini tidak ada salah, tidak ada benar, itu pilihan saudara. Siapa yang kepingin ada di tempat sepasang manusia yang menikah itu? Coba angkat tangan. Siapa yang kepingin Anda jadi pengantinnya lah, angkat tangan coba gitu. Yang belum kawin kalau tidak angkat tangan Anda berarti tidak ingin kawin. Enggak. Siapa yang kepingin jadi pengantinnya coba angkat tangan. Kalau Anda baca ini kan pernikahan yang kehabisan anggur. Berarti kalau orang khotbah ini selalu mengatakan kita ini siapanya? Mempelainya. Lah Anda mau jadi apanya kalau gitu? Saya tempayannya Pak. Siapa yang mau jadi tempayannya coba angkat tangan.
Siapa tahu ada yang mau. Siapa yang kepingin jadi tempayannya, dari jadi isi, siapa yang mau? Nggak ada. Kurang rendah hati. Memang bau kaki itu untuk membasuh kaki sebetulnya. Oke, Anda tidak mau jadi, menurut saya tanyai tidak ada angkat tangan semua ini. Saudara pikir gaya main aman itu sebetulnya aman? Tidak loh saudara. Itu sebetulnya ayin dalet terbuka pintunya, gua tenang aja, biarin terbuka, gua di sini. Oke, siapa yang kepingin jadi pemimpin pesta? Angkat tangan. Manajer ngatur. Angkat tangan, ada di situ beberapa. Situ ada yang begini-begini. Jangan genit dengan saya, saudara, maaf. Door close. Oke, siapa yang ingin seperti Maria? Ngerti keadaan, terus lapor ke Yesus. Kan siapa seperti Maria? Diberkatilah Anda oleh karena Anda seperti Bunda Maria. Luar biasa, banyak Maria. Saya berkata Anda diberkati Tuhan dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang ingin seperti Yesus? Angkat tangan. Ada, hebat. Naiklah ke Golgota. Siapa yang ingin jadi seperti pelayan-pelayan yang nurut dan beriman? Angkat tangan. Wow, Anda hineni semua. Saya ulang lagi, siapa yang kepingin jadi pengantinnya? Angkat tangan. Yes. Nah itu lebih berani. Coba ulangi lagi, siapa yang jadi pengantinnya? Angkat tangan, oke. Yang lain pengen jadi apa? Hah? Jadi apa? Undangan. Nyumbang berapa kok mau ke undangan itu loh? Wah ini parah ini. Kalau dibiarkan jadi peternakan betul ini. Saudara, saya tidak tahu ya yang lain lah. Anda boleh milih, Anda. Tapi saya mau coba aja Anda melihat nih, kalau melihat cerita ini. Yang jadi pengantin itu bagus juga sih ya. Tapi dalam cerita ini dia adalah pelengkap penderita. Tidak tahu anggurnya habis, tidak tahu ada air jadi anggur, malah didamprat pemimpin pesta. Bener gak? Kamu ini salah. Loh, kenapa? Habis toh. Tahu gak habis? Tidak habis ternyata. Lalu kamu simpan ini anggur terbaik. Loh, aku merasa tidak. Iya, jangan bohong. Pelengkap penderita. Makanya banyak keluarga perlu konseling karena pelengkap penderita. Kalau Anda jadi pemimpin pesta, ini manajer gawat ini. Dia toh tidak berdaya. Ya kan? Dia nggak berdaya. Habis ya habis. Dia bukan pemilik anggurnya. Konon pemimpin pesta itu sebetulnya tugasnya ngatur minuman dan dia mesti jaga jangan sampai orang berlebih dan mabuk. Karena orang Yahudi tidak boleh minum sampai mabuk. Kalau Anda jadi pelayannya, menurut saya itu yang paling berat. Loh, air itu suruh nyedok. Kasihkan pemimpin pesta. Itu seperti begini nih. Satu hari Anda buka toko, ada tagihan. Anda ngambil barang toh. Anda lapor ke mamimu, mami ada tagihan. Terus mamimu lagi gunting koran. Koran digunting, ditumpuk segini. Bayarkanlah. Sama itu. Benar gak? Saudara pikir gampang tuh, air dicedok. Berikan ke pemimpin pesta. Gampang gitu. Sama ketika engkau ditagih utang, engkau bayar pakai kertas koran. Dan berkata, terimalah. Ketika diterima, berubah jadi uang. Dolar lagi naik. Yang perlu ke bangsa-bangsa, yes, nanti malam saya gunting koran, siapa tahu jadi dolar. Tapi itu bukan pekerjaan yang gampang. Hebat. Yang jadi Maria, wow. Jangan sampai Anda dibuatin patung. Apa itu? Menunjuk ke Tuhan. Waduh, gaya baru. Ini kok patung aneh tuh. Dengan wajah saudara. Maria abad 21. Oke, saudara kalau Anda perhatikan, semua yang saya tanya tadi, sebagian besar adalah alat atau instrumen daripada sebuah perubahan. Tapi menurut saya, yang paling ajaib adalah air yang diubah jadi apa? Anggur. Banyak orang ingin berkata, Tuhan pakai aku untuk mengubah orang lain. Saya berkata, biarlah itu doa saudara nomor 2.
Harusnya doa pertama berkata, ubah aku Tuhan, dari air jadi anggur. Banyak orang begitu sibuk ingin mengubah orang lain. Padahal sebetulnya orang lain akan berubah kalau Anda berubah dulu. Berapa banyak istri-istri yang ngotot supaya suaminya bertobat. Ditengkingi tiap hari bahasa roh sampai melengking-lengking. Tapi kelakuannya haleluya sekali. Dan engkau berkata, engkau kecewa, Tuhan, suamiku tidak berubah. Tuhan berkata, ya itu sebetulnya begini, tiap malam aku sudah ngerubah hatinya. Pagi kok ubah lagi jadi jahat lagi, karena kelakuanmu. Itu kasihan, tiap malam ketika dia sendiri, Anda tertidur, suamimu sedang merenung, berkata, iya, aku perlu terima Tuhan. Seperti kata istriku. Besok pagi-pagi bangun, bukan hadirat Tuhan, hadirat yang lain, saudara. Makanya bertobat, tahu tidak? Langsung berubah, keletek lagi, lemes. Itu bayangin. Banyak orang sibuk ingin orang lain diubah. Sebetulnya Tuhan memberikan kehormatan untuk Anda dan saya tiap saat diubah oleh Tuhan. Dan apa hebatnya antara air dan anggur. Kemarin Tuhan cerita menunjukkan ke saya sebuah ilustrasi menarik sekali. Kalau Anda tinggal di Amerika ini misalnya, ya, jangan di Indonesia lah, di Amerika. Kalau Anda selesai makan, piring kotor, Anda harus cuci. Di sana nggak ada pembantu, Anda harus cuci sendiri. Anda ke dapur, ya toh, Anda cuci, gimana caranya dapat air? Buka kerannya. Air keran keluar, Anda cuci. Itu gaya manual, nggak punya mesin cuci. Udah, Anda keringkan. Anda melihat bahwa WC-mu kotor, Anda bersihkan WC-mu. Selesai bersihin WC, Anda mau cuci tangan. Gimana caranya? Buka keran. Cuci tangan dengan sabun. Tutup lagi kerannya. Di luar Anda lihat, tanamanmu mulai layu. Gimana caranya? Tarik selang, masukkan ke keran, buka kerannya, airnya ngocor, Anda sirami tanamanmu, segar kembali. Anda noleh ke kiri, mobilku kotor, selang yang sama, dari keran yang sama dibuka, Anda bersihkan, cuci mobilmu. Dan tiba-tiba engkau haus, gimana caranya? Ambil gelas, buka keran yang sama, Anda minum. Itu air. Kalau Anda ke restoran di Amerika, kalau Anda ditanya, mau minum apa? Air putih. Itu orang irit, saudara. Karena nggak usah bayar. Anda akan dibawain satu jug yang besar, dikasih slice lemon, supaya nggak bau amis, dikasih es sedikit, Anda boleh minum sepuasnya. Habis, gampang. Masuk ke dalam, buka keran lagi. Diisi lagi, Anda minum lagi. Orang berkata, sehat Pak. Oke, betul. Tapi itulah air. Tapi tiba-tiba, Tuhan mengubah air ini menjadi anggur. Dan itu anggur terbaik. Saya memang bukan pecinta red wine. Saya juga bukan orang yang tahan minum alkohol. Kalau Pak Yusa kan vodka seperti air putih. Terus tanya lagi, perutku kok panas Tuhan, itu kan aneh toh. Bener-bener gak bisa bedain, biasa aja buat beliau. Drunken pastor, tapi gak pernah mabuk saudara. Tapi begitu Anda tahu anggur itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan anggur itu makin baik, makin lama, bisa puluhan tahun. Saudara bayangin, apa bedanya air putih dengan anggur. Begitu Anda jadi anggur yang terbaik, saudara disajikan bukan di warteg, bukan di warung dimanapun. Anda akan dibawa ke restoran yang termahal. Biasanya Anda akan dibawa ke restoran Perancis, yang pelayannya tidak pakai sarung dan kaos singlet, tapi pakai jas lengkap, pakai tuxedo dan dasi kupu-kupu. Dengan kain yang dipegang ketika Anda pesan minuman
Dia akan bawa botolnya dengan keren sekali. Dia akan ditunjukkan ke saudara. Ini merek ini, buatan tahun sekian. Anggurnya dari Perancis. Apakah Anda mau? Anda berkata, air putih aja. Sangat tidak berkelas. Tapi kalau Anda mengerti itu, dia berkata, oh ini oke ini. Lalu akan dituang di gelas kristal saudara. Dan seseorang yang Anda cintai di depanmu. Di depannya ada lilin, remang-remang, ada musik romantis. Yang air putih ada dangdut, judar, air putih. Tempatnya aja berbeda. Yang air putih, dangdutan, makan sambil begini-begini, bisa. Sambil ngibing-ngibing, bisa. Siapa tahu kelak jadi presiden, ya tah? Atau nyalon presiden. Tapi di situ beda. Semua musiknya lembut, saksofon, Kenny G, luar biasa. Minum, nuangnya aja enggak, atau enggak. Itu bir cap kampak, saudara. Nuangnya aja lain, nuangnya lain. Dan tidak akan dipenuh-penuh, itu enggak ada. Anda terus, wah, sangat tidak berkelas. Kalau air putih boleh. Sejaknya Anda minum gitu juga boleh. Lalu kemudian makannya sudah lain. Enggak ada. Gorengan 3. Maaf, enggak ada. Air putih untuk gorengan bagus. Supaya tidak batuk. Apalagi kalau minyaknya sudah hitam. Tapi kalau wine yang terbaik. Tiba-tiba Anda akan ditawarkan. Ini escargot. Apa itu Pak? Bekicot sebetulnya. Tapi namanya sudah lain. Ada kesan bagaimana gitu saudara. Nanti menu utamanya itu ada foie gras. Apa itu Pak? Hati angsa. Oh Donald bebek Pak, bukan. Saudara bisa ngerti? Kalau air putih bawanya begini. Kalau itu dibawanya gelasnya aja begini. Action. Pakai tuxedo loh. Bawa gelas Anda begini. Kalau air putih kayak restoran Cina di Amerika. Lodak. Maklum gratis saudara. Saudara bisa ngerti bayangannya? Tuhan sedang mau mengupgrade hidupmu. Ain Dalet ini dia mau mengupgrade hidupmu. Apa kaitannya Pak? Ini merupakan mujizat di depan umum pertama yang dibuat oleh Yesus. Dan dengan demikian Alkitab berkata dia menyatakan kemuliaannya. Sebuah pintu ministry yang ajaib dimulai pada hari itu. Kalau saudara ingin menikmati sebuah perubahan Tuhan yang luar biasa. Mari jangan ribut ingin orang lain diubah. Mari kita berubah. Dan biar Tuhan mengubah kita. Sebab perubahan yang dia lakukan akan mengupgrade akan kehidupan kita. Sampai jadi seperti yang Tuhan inginkan. Yang ketiga. Anda perhatikan akan apa yang Maria lakukan ini luar biasa sebetulnya. Alkitab berkata, ketika dia kehabisan anggur, mereka kehabisan anggur, Maria datang ke Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Pernahkah Anda merenung kenapa Maria datang ke Yesus dan melaporkan itu? Tujuannya apa? Supaya Tuhan Yesus berbuat sesuatu, nolong mereka, ya toh? Kan nggak mungkin cuman Maria itu cuman gosipin, Yesus, kehabisan anggur. Lu ntar kalau kawin jangan sampai gitu ya. Enggak toh, dia kan bukan mami bawel. Maria datang ke Yesus, ngomong mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan menjawab, mau apa engkau dengan aku ibu? Waktuku belum tiba. Artinya Tuhan cuma mengerti. Maria datang kepadanya, kalau mau diucapkan berkata begini, tolonglah buat sesuatu supaya mereka tidak malu. Lakukan apapun lah.
Yang penting kita butuh anggur. Benar nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Maria datang ke Yesus? Karena banyak orang berpikir begini, oh Tuhan itu dari sejak lahir sampai waktu di Kana tidak pernah buat mujizat apapun. Karena Alkitab berkata ini yang pertama dari tanda-tandanya. Tapi saya percaya peristiwa di Kana itu tanda pertama secara publik yang dia buat. Kalau Maria hanya melihat Yesus itu persis seperti anak yang lain. Hanya baik perilakunya, tidak menjurus kepada yang lain-lain yang negatif. Saya nggak yakin itu. Maria datang ke Yesus. Pasti Maria cari anggur di luar. Kenapa dia datang ke Tuhan? Ini yang saya yakini. Karena sebelum-sebelumnya saya percaya, dia sudah sering lihat ini bukan manusia biasa. Dia Tuhan dan dia pembuat mujizat. Ini imajinasi saya, di Alkitab nggak ada. Satu hari Yusuf lagi terima order ekspor mebel ke Irak. Dia ngomong sama Maria, aku mau harus kerja keras Maria. Ada permintaan ekspor mebel ke Irak. Lalu Yusuf nebang pohon, dia gergaji segala macam. Mendadak hari itu terjadi perubahan musim. Dan itu mebel yang siap diekspor. Malam itu karena perubahan musim, pecah kayunya. Krak, 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 krak. Dan Yusuf lemes. Batuknya kambuh. Karena stres. Yusuf berkata, aduh aku diklaim ini. Alibaba mengklaim aku ini jelas. Ini pesanannya bagaimana ini? Sedih. Lalu Yusuf berkata, aku mau ke hutan Maria. Kenapa? Aku mau berdoa ke Tuhan. Cari jalan keluar, bagaimana caranya? Dengan sedih Yusuf ke hutan. Dia teriak-teriak, Yesus Tuhan tolong aku. Belum nyebut Yesus waktu itu ya. Itu makanya di Alkitab nggak ada waktu cerita saya. Terus Maria datang ke Yesus berkata, papimu itu loh, kasihan, stres. Kenapa? Pecah semua kayunya. Tuhan lihat gini, iya pecah. Lalu kemudian Tuhan berkata gini, Mami, itu kan ada kerudung yang gede itu. Sudah tutupi saja. Kenapa? Supaya nggak terlihat. Maminya bilang, kamu tuh kok aneh-aneh. Percaya. Ingat, aku lahir dari mana? Oh iya, katanya. Ambil kerudung. Ditutupi mebelnya. Nggak lama kemudian Yusufnya lemes pulang. Ditanya sama Maria, gimana papi? Tuhan ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Tidak mendengar suara Tuhan. Aku telepon Pak Yusak, nggak diangkat juga. Aku sudah peperangan rohani. Aku angkat pedang, parang semua. Gergajiku angkat. Sampai iblis di hutan itu lari semua. Tapi gak ada jawaban. Terus kemudian waktu masuk rumah lihat mebelnya ditutup dengan kerudung begitu. Ini apa-apaan? Nah itu anakmu. Katanya supaya kita tidak melihat persoalan ditutupin. Lalu kemudian Yusuf berkata, coba kita lihat lagi. Seperti apa sih pecahnya? Ditarik kerudungnya. Tiba-tiba kaget. Mebelnya mengkilat semua utuh. Dengan ukiran Jepara yang belum pernah ada di Israel. Dan dia shock, dia berkata, wah, dengan gambar Last Supper di situ. Belum ada itu ya. Apapun lah saudara. Dan Maria berkata, wah. Yesus berkata, dan Maria menyimpan semua di dalam hatinya. Satu hari tidak lama kemudian, Yusuf berkata, aku mau kirim mebel ini ke Irak ya. Diangkut dengan onta, pergi ke Irak, ke Baghdad saudara. Tapi waktu itu dia nggak ninggalin uang di rumah, sehingga gandum itu habis. Pagi-pagi Yesus bangun saat teduh sambil mendengar pujian penyembahan.
Jangan biarkan aku pergi. Dan dia terharu. Dia berkata, kok ada ya orang bisa nyanyi begitu luar biasa. Sampai kayak diiris-iris hatiku. Nanti aku nyanyikan di atas kayu salib. Jangan biarkan aku sendiri. Eli Eli lama sabachthani. Kelihatannya terinspirasi dari lagu itu. Itu Bahtera volume keberapa, tanya Leo nanti. Nah, dia lihat ibunya sedih, kenapa? Dia berkata, Mami kenapa sedih? Dia bilang, aku mau buat sarapan buat kalian, kamu dan adik-adik. Tepungnya habis. Terus Tuhan berkata, gampang. Gimana caranya? Itu ada pasir kan di luar. Isi aja tempatnya dengan pasir. Kamu tuh ngawur. Kok ngawur gimana? Aku lahir dari mana? Oh iya. Maka diam-diam Maria mengambil pasir dan diisilah tempayan tepung dengan pasir. Terus diapain? Tutup. Terus diapain? Dia diamin dulu. Waktuku belum tiba. Lah pasirnya biarin. Terus gimana? Percaya saja. Kan gak mungkin. Aku lahir dari mana? 7 menit kemudian. Kenapa 7? Angka sempurna. Dia berkata, buka. Ketika dibuka jadi tepung terbaik di dunia. Hari itu sekeluarga makan dengan nikmat luar biasa. Itu cerita saya. Sehingga satu hari Maria dapat undangan. Kami, keluarga bapak dan ibu ini, dengan putra kami menikah dengan ini, mohon bisa kehadiran bapak ibu membahagiakan kami. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kiranya pemberian kasih tidak berupa karangan bunga dan benda. Akan kami sumbangkan buat diri kami sendiri. Yesus datang karena diundang juga. Tapi kalau Yesus keren, pakai SMS. Yesus, tolong datang ya. Gua mau kawin nih. Ajak tuh murid-muridmu, GBU. Dan Tuhan datang. Nah itulah dimulai cerita ini saudara. Waktu kehabisan anggur, Maria datang ke Yesus. Seperti dia kehabisan tepung. Seperti mebel Yusuf pecah. Dia berkata mereka kehabisan anggur. Saudara yang saya maksudkan. Sesuatu yang besar itu dalam kehidupan kita dimulai dengan peristiwa itu tidak pernah terjadi mendadak tanpa ada apapun. Selalu akan dimulai dengan sesuatu yang hari demi hari kita lewati, dan satu hari akan melahirkan perkara yang luar biasa. Seberapa Tuhan akan memberikan pintu yang terbuka dan breakthrough yang ajaib. Tergantung dari caramu bergaul dengan Tuhan, iman yang dibangun setiap hari, dalam keseharianmu dengan Tuhan. Itu akan membuat sebuah pengertian, understanding yang kuat. Satu hari ketika perlu terobosan dan pintu terbuka, itu akan melahirkan. Tapi dari dasar apa yang setiap hari kita alami dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa beriman ini ya, bahwa setiap hari Tuhan akan memberi kita makan. Bagaimana Anda beriman bisa memberi makan ribuan orang? Kalau engkau tidak bisa beriman, tiap hari Tuhan sediakan uang transport buat Anda untuk pergi atau pelayanan. Kalau engkau tidak bisa beriman, bagaimana engkau bisa dapatkan uang untuk naik angkot atau taksi? Bagaimana engkau bisa beriman beli tiket naik pesawat ke Afrika atau ke Amerika Tengah? Setiap hari dalam hidupmu itu sebuah perjalanan. Sesuatu yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya tidak berarti atau kurang berarti. Tapi kalau engkau jalani dengan Tuhan day by day, itu akan membangun sebuah level iman tertentu.
Dan di sebuah titik saudara akan bisa melihat bahwa itu akan membawa sebuah terobosan yang luar biasa. Ingat, kekristenan itu sebuah perjalanan, saudara. Itu bukan sekedar orang berhenti dan tidak melakukan apapun. Itu sebuah perjalanan. Dan kalau kita mengizinkan Tuhan membawa kita terus jalan dengan Dia, Anda akan lihat hal yang ajaib berlaku dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu Anda menikmati hal yang besar dari Tuhan, yang kecil Anda ikuti dengan Tuhan, nanti akan memupuk imanmu jadi luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, kapan peristiwa yang terpenting ketika air itu diubah jadi anggur? Kalau Anda memperhatikan baik-baik akan cerita ini, saya menemukan satu kata yang menentukan sekali. Ketika para pelayan disuruh mengisi tempayan dengan air, tidak butuh iman apa-apa. Isi aja. Tapi kemudian ketika setelah terisi, Tuhan berkata, cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Saya pikir dua kata itu merupakan kata penentuan yang kita harus mengerti. Saudara, saya mau tanya, siapa yang hari ini Anda punya impian dalam hidupmu? Angkat tangan. Siapa yang ingin impianmu jadi kenyataan? Angkat tangan. Nah, dengerin baik-baik. Ini sebuah rahasia. Kata cedok itu aneh sekali. Itu kan seperti orang mencedok biasa begitu ya. Kemarin saya mempelajari. Kata itu dari satu kata Yunani yang punya pengertian lain. Dan digambarkan dengan sangat spesifik. Dan menurut saya itu karena istilah kapal, saya nggak tahu. Di tengah-tengah kita ini ada Pak Kevin, kerjaannya urusan kapal. Jadi semalam saya BB dia lagi di mobil. Saya bilang, Kevin, aku butuh bantuanmu. Ada satu istilah yang aku nggak ngerti. Aku tidak tahu bahasa Indonesianya, aku tidak tahu ini istilah apa. Tapi menurut aku ini istilah penting sekali. Saudara, kata mencedok itu adalah satu kata dalam bahasa Yunani yang artinya begini. To draw out atau mencedok, membuang keluar, memompa keluar of a ship's bilge water. Nah, saya berkata, apa artinya memompa keluar bilge water dari kapal? Saya nggak tahu. Walaupun nenek moyangku orang pelaut dan sebagainya, tapi saya bukan pecinta berlayar, saudara. Apa itu bilge water dari ship, dari kapal? Dan Pak Kevin menjelaskan ke saya, bagus sekali. Anda dengarkan baik-baik. Saya berdoa ini jadi sebuah revelation dalam hidupmu. Kapal ketika akan berlayar, mulai jalan dari pelabuhan ya, berjalan. Maka sebetulnya mereka memompa air laut masuk ke dalam kapal itu, walaupun tidak terlalu banyak, tapi pada bagian bawah di kapal itu. Tujuannya apa? Itu untuk menstabilkan kapal itu. Oke, ini kapal ya, bawahnya dipompa air masuk. Maka kapal itu akan makin berat kan, dia akan mulai turun. Tapi turun ini membuat kapal itu stabil. Nah, dia berlayar. Nanti ketika awak kapal menggunakan air bersih dan sebagainya dan dibuangnya di situ, di bagian bawah itu. Nah, itu namanya bilge water dari kapal. Ketika diisi, gunanya menstabilkan. Kapal itu akan jalan. Tetapi saudara, begitu kapal itu menjelang sampai kepada pelabuhan yang diinginkan, lihat akan pelabuhannya, dan dia berkata, kaptennya berkata, kita segera akan mendarat, merapat. Waktu mereka mendekati pelabuhan, maka bilge water kapal itu dipompa keluar. Tujuannya buat apa? Dengan dipompa keluar, itu kapal dari yang ambles ke laut, dia naik, ngerti? Karena jadi ringan, dia naik. Kenapa harus dibuat naik? Sebab di pelabuhan itu dangkal, ada banyak karangnya, ada banyak batu-batuannya. Kalau kapal itu terlalu dalam masuknya,
Itu bawahnya bisa nabrak karang, bam, robek, tenggelam. Saudara pernah masih ingat cerita kapal apa? Costa Nesa atau apa yang tahun lalu atau kapan itu di Itali? Itu kan terlalu dekat dengan pantai. Kaptennya iseng, kamu ngasih salam ngelambe ke temannya itu loh di pulau. Dan katanya pacaran dulu sama perempuan penumpangnya segala macam. Terlalu dekat dengan pantai, nabrak karang, bam, robek, tenggelam. Jadi supaya nggak tenggelam bagaimana? Dipompa. Dengan dipompa dia akan naik. Dengan dia naik, tempat yang cetek itu, yang dangkal itu, dia bisa lewati tanpa dia nabrak karang atau bebatuan di dasarnya. Dan kemudian kapal itu merapat ke pelabuhan. Waktu kaptennya berkata, buang air itu, bilge water dari ship dibuang, pump out, pompa keluar. Itu kata yang sama dipakai Yesus berkata, cedok. Dan ini pesan Tuhan buat saudara. Sebentar kita akan masuk Ayin Dalet, lusa. Saya mau berkata buat saudara, kalau dalam 1-2 hari ini ada yang Tuhan katakan, keluarkan nak, pompa keluar, lakukan saudara. Sebab itu sebuah tanda pelabuhan tujuanmu sudah dekat. Tapi kalau mental kita, isi aku, Anda baru mulai sebetulnya. Orang Kristen yang hanya berkata, beri aku, berkati aku, dia baru mulai berlayar. Masih jauh untuk sampai kepada pelabuhan yang dia tuju. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan membawa kapal kita, menahkodai kapal hidup kita, melintasi samudera mengarah kepada pelabuhan impian kita. Tiba-tiba dari orang yang berteriak berkata, penuhi, fill, penuhi, berkati, beri. Tiba-tiba kita dengar suara nahkoda kita. Keluarkan nak, pompa keluar, cedok keluar. Itu sebuah tanda Anda sudah dekat dengan pelabuhan. Kedewasaan akan ditentukan oleh suara yang kita dengar. Apakah suara itu hati yang berkata, penuhi, beri. Atau Anda mulai mendengar suara yang berkata, pompa keluar. Di Semarang, orang-orang yang saya pikir cuman air putih, ketika dipompa keluar ke bangsa-bangsa, ternyata anggur-anggur terbaik, saudara. Dan buat saya itu mencengangkan sekali. Karena saya bilang, Tuhan, ada banyak yang seharusnya jadi anggur yang luar biasa. Hidup Anda dan saya, kalau engkau mau awal tahun baru ini, Anda jadi anggurnya. Biar engkau belajar dengar suara nahkodamu. Ada yang harus engkau cedok dan engkau pompa keluar dari hidupmu. Dan kalau engkau mulai mengulurkan tanganmu, memberkati satu dengan yang lain, Anda akan melihat engkau sudah tiba dekat sekali dengan pelabuhan impian saudara. Tim yang masuk ke Afghanistan ditanya berkali-kali, kamu agamamu apa? Dan mereka dengan mencoba menghindar berkata, saya orang Indonesia. Mereka kejar terus, kamu agamanya apa? Saya orang Indonesia. Mereka akhirnya berkata gini, aku yakin kamu orang Kristen. Tahu dia mengatakan apa? Sebab hanya orang Kristen yang mau berbagi dan memberi kepada orang lain. Kalau bukan Kristen tidak mungkin seperti ini. Hanya orang Kristen yang melakukan itu. Dan mereka berkata apa? Kami tidak peduli kamu Kristen atau bukan. Orang Indonesia adalah kakak kami, saudara tua kami. Kamu boleh buat apapun yang kau suka. Dari buahnya Anda akan diketahui dan dikenali. Amen, saudara. Ini waktunya siapkan hidupmu buat masuk Ayin Dalet lusa. Saya mau ajak Anda lihat ini klip pelayanan di Bhutan dan di Bangladesh. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama.
Besok saya akan tunjukkan klip untuk yang Afghanistan. Saya yakin akan jadi blessing yang luar biasa. Mari berdiri sama-sama saudara. Siapa yang siap masuk Ayin Dalet 2 hari lagi? Besok kita akan siapkan diri lagi. Saya berharap dalam 2 hari menyiapkan hati ini akan membuat kita dimampukan Tuhan untuk mengerjakan masuk kepada sebuah masa baru. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Saudara, lagi saya dengar Tuhan berkata, biarkan kita lebih sibuk meminta Tuhan mengubah hidup kita daripada kita sibuk ingin mengubah orang lain. Hidup kita yang diubah akan mengubah orang lain dengan sendirinya. Kalau saudara bisa mengerti itu, kerinduan hati Tuhan adalah melihat semua kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hanya berkata, Tuhan ubah aku. Banyak kali kita berkata, kenapa dia gak berubah? Kenapa dia kerja gak beres? Kenapa dia emosian? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Tapi kalau kita bisa berkata, Tuhan, Engkau ubah aku, perubahan hidup kita akan mengubah orang lain dengan sendirinya. Bahkan akan lebih cepat. Melihat firman itu lebih dahsyat dari mendengar firman. Kalau firman itu mengubah kita, orang akan melihat dan tiba-tiba semuanya berubah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba sungguh berdoa Tuhan malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ubah setiap kami seperti yang Engkau mau. Engkau siapkan kami masuk Ayin Dalet dengan kuat. Lusa sesuatu yang ilahi akan kami alami. Sesuatu yang sangat kuat dan dahsyat jadi bagian kami. Hamba berdoa, siapkan anak-anak-Mu tanpa terkecuali, sampai semua yang Kau mau tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami masuk tahun Ayin Dalet, masuk dalam penggenapan segala sesuatu dengan ajaib. Dan setiap kali kami memuliakan nama-Mu Tuhan setiap hari, karena apa yang Kau kerjakan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, meteraikan semua yang kami terima hari ini. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.